Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai Baik, langsung saja ini rekan-rekan saya yang akan menemani kita selama presentasi pada sore hari ini. Ada Siti Oktarita, ada Fufut, ada Felicia, Syandini, Widiansyah, Fadil, dan saya sendiri, Syazlin. Selanjutnya, pengertian dan konsep dasar laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh Puput. Kepada Puput, saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi analisis laporan keuangan. Analisis keuangan adalah proses penelaahan dalam laporan keuangan dan data keuangan lainnya untuk menilai kinerja, kesehatan, dan prospek masa depan suatu perusahaan atau organisasi. Proses ini bertujuan untuk menilai kinerja, stabilitas, dan potensi masa depan dari perusahaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa poin penting mengenai definisi analisis keuangan. Yang pertama, proses penilaian hubungan dan kecenderungan untuk mengetahui kinerja keuangan dan posisi perusahaan. Yang kedua, kegiatan membandingkan, mengevaluasi, dan menganalisis dua atau lebih proses pos-pos keuangan. Dan yang terakhir, metode untuk mengurai pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya komponen laporan keuangan yang dijelaskan oleh Syandini. Baik, selanjutnya metode analisis yang akan dibacakan oleh Okta. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu metode
analisis laporan keuangan, yaitu terdiri dari 3, yaitu yang pertama analisis vertikal atau common size, yaitu metode yang digunakan dalam bidang keuangan dan akuntansi untuk membandingkan komponen keuangan suatu entitas ataupun perusahaan dalam bentuk persentase relatif terhadap suatu basis referensi. Dan yang kedua ada analisis horizontal atau trend analisis, di mana trend analisis adalah metode analisis laporan keuangan yang digunakan untuk membandingkan data keuangan dari periode ke periode. Dan yang ketiga, analisis rasio keuangan merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan membandingkan berbagai angka atau rasio yang diambil dari laporan keuangan. Selanjutnya, teknik analisis khusus. Next. Yaitu ada 3 juga. 3. Yang pertama analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi dari mana dana suatu perusahaan diperoleh. Yang kedua, analisis break-even point atau BEP, merupakan metode yang digunakan untuk menentukan titik impas dalam suatu usaha. Dan yang ketiga, yaitu analisis DuPont, metode analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan memecah return on equity atau ROE menjadi beberapa komponen yang lebih mendetail. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya interpretasi hasil analisis yang akan dijelaskan oleh Widiansyah. Baik, saya akan meneruskan. Selanjutnya ada interpretasi hasil analisis. Ada beberapa poin di dalamnya, yaitu yang pertama, aspek-aspek yang dianalisis. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama likuiditas perusahaan. Yang kedua, solvabilitas perusahaan. Yang ketiga, rentabilitas atau profitabilitas. Yang keempat, stabilitas usaha. Yang kelima, efisiensi operasi. Poin yang kedua yaitu pedoman interpretasi. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama membandingkan dengan standar industri. Yang kedua, membandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan dengan perusahaan sejenis. Yang keempat, menganalisis hubungan timbal balik antar rasio. Poin yang ketiga yaitu keterbatasan analisis. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, perbedaan metode akuntansi. Yang kedua, pengaruh inflasi. Yang ketiga, perbedaan tahun fiskal. Yang keempat, manipulasi data. Selanjutnya masuk pada aplikasi pengambilan keputusan. Poin yang pertama yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi adalah proses pemilihan dan pengalokasian dana ke dalam berbagai instrumen investasi dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Keputusan ini sangat penting bagi individu maupun perusahaan karena melibatkan alokasi sumber daya yang signifikan dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Poin yang kedua yaitu keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah proses yang berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasional dan investasi. Keputusan ini mencakup pemilihan antara berbagai sumber pendanaan, baik dari utang maupun modal sendiri, seperti menentukan struktur modal yang optimal untuk perusahaan. Poin yang ketiga yaitu keputusan operasional. Keputusan operasional dalam manajemen keuangan merujuk pada keputusan yang diambil untuk mengelola aktivitas sehari-hari perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya, pengelolaan biaya dan pengendalian proses operasional. Keputusan ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan operasi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya analisis laporan keuangan modern yang akan dijelaskan oleh rekan saya Felicia. Kepada Felicia saya persilahkan. Baik, analisis laporan keuangan adalah suatu metode yang digunakan
dalam manajemen keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan cara menghitung nilai tambah ekonomi yang dihasilkan setelah memperhitungkan biaya modal. EVA mencerminkan laba residu yang tersisa setelah semua biaya modal termasuk biaya ekuitas dikurangkan dari laba bersih operasi setelah pajak. Selanjutnya, balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu kerangka kerja manajemen strategis yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang kerja organisasi melampaui fokus tradisional yang hanya pada aspek keuangan. 4 perspektif utama balance scorecard, yaitu sebagai berikut. Perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, activity-based costing. Activity-based costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya secara lebih akurat dengan cara mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang biaya yang terkait dengan setiap produk atau layanan, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai harga dan pengelolaan sumber daya. Selanjutnya, pelaporan hasil analisis. A. Format laporan. Format laporan dalam akuntansi biaya merujuk pada struktur dan tata cara penyajian informasi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi atau penyediaan jasa. Format ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Elemen utama dalam format laporan keuangan. 1. Judul laporan, 2. Ringkasan biaya, 3. Rincian biaya, 4. Perhitungan harga pokok produksi, 5. Analisis varians. Selanjutnya, penyajian data. Penyajian data dalam akuntansi biaya merujuk pada informasi biaya yang telah dikumpulkan dan dianalisis, disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Penyajian data yang baik sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dan efisien dalam suatu organisasi. Elemen penyajian data dalam analisis keuangan. 1. Format laporan, 2. Rincian biaya, 3. Analisis dan interpretasi, 4. Visualisasi data. C. Rekomendasi tindak lanjut. Rekomendasi tindak lanjut dalam akuntansi biaya merujuk pada saran atau langkah-langkah yang harus diambil setelah analisis pemeriksaan biaya dilakukan. Rekomendasi ini bertujuan untuk memperbaiki, mengoptimalkan, atau menindaklanjuti temuan yang dihasilkan dari laporan biaya atau hasil pemeriksaan. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai rekomendasi tindak lanjut. Tujuan rekomendasi, proses tindak lanjut, pentingnya komunikasi, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi. Selanjutnya, baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya implementasi dalam industri khusus dan perkembangan terbaru yang akan dijelaskan oleh rekan saya Fadil. Kepada Fadil saya persilahkan. Baik, mungkin Fadil jaringannya sedang tidak baik, saya ambil alih. Implementasi dalam industri khusus yang mencakup 3 poin. Yang pertama ada sektor perbankan. Sektor perbankan adalah bagian dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai lembaga perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selanjutnya sektor manufaktur. Industri manufaktur dapat didefinisikan sebagai sektor ekonomi yang berhubungan dengan produksi barang-barang konsumen. Selanjutnya, sektor retail. Sektor retail adalah bagian dari perekonomian yang berfokus pada penjualan barang dan jasa langsung kepada konsumen akhir.
Selanjutnya, perkembangan terbaru terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, digitalisasi analisis keuangan. Digitalisasi analisis keuangan merujuk pada penerapan teknologi digital dalam proses analisis laporan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengambilan keputusan bisnis. Integrated reporting atau pelaporan terintegrasi adalah suatu pendekatan dalam pelaporan yang menggabungkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana suatu organisasi menciptakan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang terakhir, artificial intelligence dalam analisis keuangan. Artificial intelligence (AI) dalam analisis keuangan merujuk pada penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan proses analisis data keuangan, pengambilan keputusan, dan kami persilahkan. Saya mau bertanya. Saya Sausan juga mau bertanya. Oh baik, kepada Sausan kami persilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sausan Hafiz Karamasa dari kelompok 1. Jadi, pertanyaan saya itu, apa saja yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saya. siapa itu tadi? Maaf. Saya. Baik, kepada Fitria saya persilahkan. Baik, perkenalkan saya Fitria Farhatinisa dari kelompok 6. Pertanyaan saya, bagaimana cara memanfaatkan forecasting untuk perencanaan investasi dan ekspansi bisnis? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Rahmalia ingin bertanya. Saya. Baik, Fitriani. Baik, pertanyaan saya yaitu, bagaimana cara kita menganalisis solvabilitas perusahaan? Baik, terima kasih. Baik, mungkin cukup saja pertanyaannya akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sausan, yaitu apa saja yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurung dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasional perusahaan. Berikut beberapa contoh kewajiban jangka pendek, yaitu yang pertama kewajiban keuangan, kewajiban operasional, kewajiban lainnya, dan kriteria pengakuan. Baik, itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitriani. Dari pertanyaan. Bagaimana cara kita menganalisis solvabilitas perusahaan? Yaitu, berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis solvabilitas perusahaan. Yang pertama, menggunakan rasio keuangan.
Ada beberapa rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis solvabilitas perusahaan. Di antaranya, rasio utang terhadap ekuitas, rasio utang terhadap aset, dan rasio laba terhadap beban bunga. Yang kedua, menilai struktur modal. Yang ketiga, melihat arus kas operasional. Yang keempat, menganalisis profitabilitas dan stabilitas keuangan. Yang kelima, evaluasi profil risiko. Yang keenam, analisis tren. Dan yang terakhir, perbandingan dengan industri atau kompetitor. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin dari pihak penanya ada yang ingin menambahkan atau masih kurang paham? Sepertinya tidak ada karena sudah jelas. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, mungkin untuk pertanyaan dari Sausa Nafis, yaitu apa saja yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek, yaitu contoh-contohnya yaitu seperti utang usaha, utang jangka pendek, beban akrual, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dividen yang harus dibayar, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, dan utang lain-lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia presentasi dan baik, mungkin dari Salsan, maaf, ada yang ingin ditanggapi atau merasa kurang? Maaf, ada kesalahan. Rekan saya Okta mau menjawab pertanyaan dari Fitriani. Maaf banget teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fitriani, yaitu tentang bagaimana cara kita menganalisis solvabilitas perusahaan, yaitu yang pertama dengan menghitung rasio solvabilitas. Ada rumus-rumusnya, yaitu menggunakan debt to equity ratio atau DER sama dengan total utang per ekuitas. Yang kedua, menganalisis tren keuangan. Yang ketiga menggunakan rumus juga, yaitu debt to asset ratio atau DAR sama dengan total utang per total aset. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 8. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.